Ketemu lagi dengan saya Cindy di channel Kobudi di Minds Trading Institute. Hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu, salah satu tokoh yang masih muda dan inspiratif, Jessica. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar Ci? Apa kabar Ko? Udah. Halo. Nah, Jessica ini adalah founder dari Jazz Investing Club dan Saya Kaya ID. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya ya, sayakaya.id. Di sini kita bisa belajar-belajar mengenai finansial atau apa aja nih, Jess? Bisa diceritain nggak nih tentang Saya Kaya ID biar teman-teman semakin melek investasi dan finansial ya, Jess? Iya, kalau di saya kaya sih sebenarnya kita yang paling pertama itu adalah promote financial literacy, jadi literasi keuangan. Terus nantinya tuh kita mau jadi platform investasi juga. Jadi teman-teman bisa beli berbagai produk investasi lewat saya kaya gitu. Berarti nanti bakal kedepannya bakal ada seperti itu ya, Jess ya, bukan hanya di bidang apa cuman share edukasi tapi ada tempat investasinya juga gitu ya, Jess ya. Nah, Jess kebetulan cocok banget nih sama tema hari ini. Hari ini yang kita bakal bahas gimana sih cara trading lewat data gitu. Nah, gimana sih Jess biasanya? Jess ini juga kan terkenal di antara teman-teman juga adalah seorang apa ya, suka nganalisa gitu ya. Sebagai founder JIC juga suka nge-share. Gimana sih caranya Jess biasanya trading? Kalau aku sih biasanya memang trading based on fundamentals ya. Jadi aku lihat ini sebenarnya sektor apa sih yang menarik. Kalau misalnya aku sendiri melihat, biasanya sih aku paling suka tuh ngobrol sama analis. Itu yang pertama, yang ngobrol sama analis. Jadi sebenarnya kan kalau di Sukor ini analis kita kan cukup aktif, follow up gitu ya, update-update. Terus kalau misalnya di grup Sukor sendiri itu juga banyak banget analis kita yang aktif di sana. Jadi memang selain analis-analis teknikal, analis di retail, juga Sukor kan punya research team, terus ada institutional salesnya, dan mereka ini tuh mereka suka update, mereka suka kasih info-info ke kita yang sangat-sangat menurut aku menarik gitu ya. Terus mereka tuh juga sering ngadain call sama emiten-emiten. Nah di sini tuh kita tuh bisa ngeliat sebenarnya emiten apa aja sih yang lagi menarik gitu ya. Kita lihat, kita nontonin gitu ya kan. Kadang-kadang JC juga suka bikin tuh, kita ngundang emiten yang menurut kita nih lagi menarik nih, terus kita undang untuk jajaran manajemennya ngomong sama kita gitu. Sebenarnya sama dengan apa yang terjadi di Sukor untuk institutional team sama research-nya, itu juga mirip-mirip sebenarnya. Dan mereka sendiri ini juga sangat sering ngirimin research reports. Kalau misalnya aku boleh share screen, contohnya research reports di Sukor itu seperti ini. Jadi mereka akan ngeluarin nih misalnya setiap ada results keluar. Ini kan waktu itu ini Q3 ya, quarter 3. Ini soal Antam. Terus menurut mereka ini bagus banget results-nya, dan karena memang Q3 ini results-nya bagus banget, 30% naik gitu year on year, dan kita tuh ngelihat sebenarnya ini kan bagus banget gitu ya, karena kita juga lihat net profitnya tuh naik 120% Q on Q, terus net profitnya juga naik. Dan ini tuh menurut aku salah satu awal banget di mana Antam tuh kan waktu itu mau meledak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat waktu dikeluarin research reportnya aja ini baru harganya tuh 1060 gitu. Kalau sekarang kita tahu kan harga Antam harganya tuh 3000. Kemarin closing berapa ya? 3100 mungkin ya, aku nggak terlalu ingat sih sebenarnya. Ya, 3.100 sekian. Ya, 3000 sekian gitu ya. Nah, terus kita lihat juga nih, sebenarnya sebelum dikeluarin report ini, ratingnya Antam di Sukor tuh hold. Gitu ya. Kalau hold ini kan berarti kita nggak nambah posisi ya, nggak nambah posisi, kita mempertahankan posisi yang kita punya. Tapi setelah dikeluarin research report ini, di-upgrade ke buy. Ini adalah sesuatu yang sangat positif. Berarti mereka sendiri sangat yakin dengan performance Antam ke depannya gitu ya, dengan performance Antam, dengan berbagai sentimen news flow yang sangat positif soal Antam terkait dengan electric vehicles atau EV gitu. Jadi ini menurut aku kalau teman-teman mau mulai mencari-cari data, menurut aku research report ini sangat-sangat menarik, sangat insightful juga. Dan kalau teman-teman lihat, ini tuh bukan cuma soal valuation doang ya, bukan cuma soal tabel doang, tapi juga banyak banget insight yang kita bisa lihat di dalam research report ini. Misalnya kayak produksi nikel mereka, profitability trend mereka yang sangat sangat penting, sangat dilihat bagi banyak investor.
Dan kita juga lihat bukan cuma nikel doang isinya, tapi ada gold volume juga, terus ada ferronikel dan yang lain-lain gitu. Jadi ini adalah salah satu starting point lah buat teman-teman untuk mencari data. Dan ini bukan report komplitnya ya, ini bahkan cuma flash doang, yang mana ini adalah suatu snapshot atau bagian kecil dari report yang biasa diterbitkan oleh research team gitu. Ini kalau yang apa namanya report-report ini dibagikan ke umum atau hanya itu aja apa namanya kayak? Kalau di Sukor iya, kalau di Sukor dibagiin di umum. Ada di grup retailnya Sukor yang umum, yang general trading itu memang dibagikan secara umum karena memang di Sukor sih kita nggak terlalu ngebeda-bedain ya, karena aku tahu beberapa house, beberapa research, beberapa broker itu memang ngebedain. Oh ini reportnya cuma buat institutional clients, nggak dibagiin ke retail gitu ya beberapa house. Tapi kalau di Sukor memang reportnya ini memang dibagikan secara freely untuk semua klien, bukan cuma klien-klien besar doang institusi, tapi memang klien retail semua mendapatkan akses ke report yang sama gitu. Ini berarti ada satu kayak grup WhatsApp grup atau Telegroup gitu? Iya, ada Telegram group di Sukor Trading Club ya kalau aku nggak salah, ini namanya Cuan Troopers. Sukor Cuan Troopers itu memang di mana yang memegang admin di grup tersebut itu memang ada CEO kita, si Pak Bernard, terus ada juga beberapa analis, dan bahkan institutional sales sama research team kita juga bergabung di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya gitu, feel very welcome sih di sana gitu. Oke. Nah di grup telenya Jessica juga di-share nggak? Aku suka sharing report-report yang sama, dan kalau misalnya memang di Telegram grup aku nggak cuma sharing reports dari Sukor ya, karena aku juga suka beberapa reports dari house lainnya. Menurut aku beberapa house yang sangat-sangat bagus juga tulisannya itu adalah CLSA sama Verdana. Sekarang Nomura Verdana namanya. Itu juga menurutku bagus banget karena mungkin karena jam terbang juga ya, mereka tuh memang sangat udah lumayan lama, dan mereka juga kalau research itu sangat mendalam banget, very insightful. Jadi kalau misalnya aku bilang sih pantas lah buat kita baca, buat kita bagiin di JIC gitu. Jadi memang bukan cuma dari Sukor doang yang dibagiin di JIC gitu. Itu apa namanya kalau aku boleh share? Boleh. Ya kenapa? Ya kita lihat datanya dulu. Yes. Kenapa? Ya lanjut dulu. Tadi Jess lagi ngomong kok. Ya, tabrak nih. Jadi kalau ini aku sharing salah satu contoh reports dari CLSA. Ini kebetulan baru aja dirilis gitu ya, kemarin tanggal 14. Jadi memang ini mereka mengulas bukan cuma satu saham doang, tapi sektor. Jadi nikel, dibilangnya saat ini nikel adalah ulasan satu sektor, yaitu nikel. Dan ini tuh memang kalau misalnya kita baca ini sangat-sangat mendalam lah, lumayan mendalam gitu. Jadi bukan cuma kulit-kulit doang, tapi mendalam banget. Dan ini juga mereka memberitahukan beberapa hal yang memang kita perlu perhatikan dalam menganalisa atau melihat suatu sektor. Kalau misalnya kita lihat di sini ada dua saham yang dibahas, yaitu Inco sama Antam, yang memang proxy to nickel play ya. Proxy ini maksudnya yang berkaitan dengan nickel play gitu. Jadi kalau mereka lihat EV ini, mereka bakal ngejabarin sih sebenarnya EV itu apa aja sih komponennya, terus fuel type-nya bagaimana, terus mobil-mobil EV ini yang paling best selling tuh apa aja gitu ya. Jadi menurutku ini bukan cuma beli nikel karena proxy to EV play. Jadi memang diulas banget gitu ya, segala sesuatu yang memang berkaitan dengan nikel sektor gitu. Jadi mereka juga kasih tahu nickel demand-nya tuh kayak gimana sih dari electric vehicles gitu ya nanti, terus kayak forecast di global nickel market sendiri tuh kayak gimana gitu. Ini menurutku sangat-sangat menarik sih untuk dibaca gitu. Jadi memang buat retail investor menurut aku akses untuk reports kayak gini sangat penting gitu ya, kalau kita mau menentukan, kalau kita mau lihat sebenarnya satu sektor ini worth investing atau enggak gitu kok. Nah, kalau yang data ini juga sebenarnya dia bagiin juga ke kalau memang CLSA ini salah satu house yang mereka nggak punya investor retail ya, jadi mereka cater to
to institutional investors only. Tapi karena kebetulan ya karena aku punya akses terhadap ini, jadi yang menurut aku sering sharing aja sih memang reports dari CLSA juga di grup. Memang salah satu kekurangannya karena CLSA ini nggak cater to retail investors, jadi nggak banyak orang yang bisa mendapatkan akses terhadap reports dari mereka sendiri itu. Oke. Nah, ini sekalian aja. Maksudnya kan ini lagi masuk ke dalam EV ya, maksudnya electric bicycle-nya itu adain nggak? Misalnya kalau kita mau lihat nih, sekarang kan lebih banyak dibicarakan soal nikelnya kan, gitu kan. Padahal komponen di dalam mobil listrik itu kan sebenarnya jauh lebih banyak berhubungan dengan komoditi lain juga kan. Ya, itu bisa nggak ada kayak misalnya kayak data nggak dia breakdownin komponen-komponennya gitu? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau lihat ada juga gitu ya, kalau misalnya rajin Google itu sebenarnya banyak juga bahan-bahan yang widely available dan gratis di internet. Salah satunya itu coba ya aku show. Nah, ini mereka mengulas soal tins ya, soal timah, yang merupakan salah satu komponen juga di electric vehicles, tapi memang banyak orang yang nggak ingat gitu ya, banyak orang yang forget lah soal itu. Ini report itu sendiri ditulis sama Australian Resources and Investment. Dan ini tuh gratis, jadi ini adalah sebagian dari jurnal yang diterbitkan. Aku lupa nih jurnalnya berapa lama sekali, kalau nggak salah sih per quarter ya kalau aku nggak salah ingat. Nah ini tuh mereka mengulas timah ini pemakaiannya dalam electric vehicles tuh kayak gimana gitu. Ini tuh sampai mereka juga ini kalau ini foto dari ini ya PT Timah kalau kita lihatnya gitu. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya kita rajin sih sebenarnya ada aja sih. Cuma memang kalau misalnya kita perhatiin beberapa jurnal-jurnal ini kan memang berbayar ya sebenarnya. Mungkin teman-teman cuma bisa dapat parts of the journal aja gitu, bukan seluruhnya. Tapi yang apa-apa menurutku masih bisa insightful banget kok. Dan sebenarnya kalau kita Google juga banyak banget bahan yang tersedia di internet gitu ya kalau kita mau cari-cari soal EV dan yang lain-lain. Iya, dia mungkin kalau di Google yang penting keyword-nya tepat aja ya. Kalau keyword-nya nggak tepat ya keluarnya juga nggak tepat ya. Iya, dan kita juga harus bisa filter sih sebenarnya. Source-nya itu kredibel atau enggak. Soalnya kan kita kan sering lihat ya sekarang blast di grup WhatsApp, di grup Telegram, suatu berita gitu ya. Terus nanti beritanya ini udah ada ditambahin opini sendiri sama orang tersebut gitu ya. Kayak kemarin yang aku ingat banget ini soal Waskita. Soal Waskita di blast katanya Fitch ini udah nggak rating bondnya Waskita lagi. Terus dibilang kata it's a good thing. Padahal tuh sebenarnya enggak. Kalau kita baca dalamnya, Fitch itu berhenti ngerating bondnya Waskita karena Waskita minta bondnya untuk nggak di-rating lagi. Menurut aku itu adalah sesuatu yang bukannya positif ya, soalnya sama si orang tersebut dibilangnya positif gitu. Karena aku sendiri juga pegang Waskita, aku suka Waskita, tapi kita harus ngelihat setiap berita ini secara objektif gitu kok ya. Jadi kita mesti lihat di beritanya itu sendiri tertulis bahwa bondnya Waskita itu nggak di-rating lagi karena Waskita minta stop di-rating. Itu adalah bukan sesuatu yang bagus sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dianggap negatif. Karena kalau bond ini stop di-rating kan berarti investor nggak tahu dong sebenarnya posisi bond ini itu bagaimana. Apakah worth to invest in atau enggak gitu. Jadi menurutku salah satu dua hal yang harus kita perhatikan gitu dalam membaca sumber-sumber berita kayak gini adalah opini orang ini kita harus kesampingkan dulu yang pertama, terus kita juga mesti lihat kredibel atau enggak. Jadi kita bisa menilai berita atau ulasan ini tuh secara objektif gitu. Kalau Jessica ada nggak, maksudnya website berita untuk ekonomi ini atau mungkin berita-berita tentang emiten ini yang kira-kira kalau lebih baik lihat yang web ini aja gitu. Ada itu nggak? Ada referensi? Aku suka lihat Bloomberg
tapi bukan karena punya subscription Bloomberg juga ya. Yeah. Sebenarnya website Bloomberg ini teman-teman bisa subscribe dengan harga yang sangat murah. Aku lupa tuh berapa per bulannya, tapi kalau nggak salahnya paling cuma kayak 7 atau 8 dolar sebulan. Terus kalau misalnya subscribe full year itu lebih murah lagi. Menurut aku Bloomberg ini salah satu sumber berita yang sangat terpercaya juga. Semua artikelnya juga menurutku hampir semuanya bagus-bagus. Terus teman-teman juga bisa dapat berbagai data di situ. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman mau subscribe channel berita, menurut aku Bloomberg.com itu bagus banget sih kalau buat dicoba gitu ya. Gitu. Oke. Nah kalau ada yang gratisan kan kayak misalnya kayak Reuters, satunya lagi apa ya? Selain Reuters ada satunya lagi apa gitu ya webnya ya. Nah itu kira-kira gimana? Kalau misalnya menurut teman-teman cukup dari Reuters atau website lainnya sih nggak apa-apa sebenarnya. Cuma aku sih kalau nggak salahnya, even Wall Street Journal-nya sekarang udah berbayar ya, udah ada subscription fee-nya. Dan menurut aku salah satu alasan kenapa subscription ini bagus itu adalah supaya mereka bisa mempertahankan independensi mereka. Bisa ngasih konten-konten yang berkualitas juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh kan ada beberapa website-website di Indonesia yang beritanya aduh ya kalau aku baca aku juga males gitu ya jadinya ya, kayak aku nggak perlu sebut nama lah, cuma aku juga males kalau bacanya. Jadi menurut aku kayak sumber-sumber berita kayak gitu jadi malah noise gitu loh kok. Jadi kayak ini adalah berita yang nggak penting, terus kayak isinya juga nggak terlalu relevan gitu ya kalau menurut aku. Jadinya malah noise gitu, either bikin kita FOMO, terus kayak atau tebar fear lah atau segala macam. Menurut aku itu bikin penilaian kita jadi nggak objektif aja gitu. Iya. Nah, kalau kita sebagai retail nih, maksudnya kita mengesampingkan dulu ya Jessica dengan semua data-data yang semua fasilitas yang ada gitu. Nah, kalau saran Jessica ke retail yang mungkin dia nggak dapat akses sampai ke kayak Bloomberg Terminal segala macam itu, apa yang harus dia lakukan sih? Maksudnya untuk memulai pencarian data ini buat kira-kira mendukung dia lah ya. Jadi tradingnya juga nggak berdasarkan emosi, nggak berdasarkan psikologi pasar dia akhirnya terjebak pada euforia itu. Sebenarnya salah satu fasilitas yang aku yakin semua teman-teman dapat itu adalah melalui broker ya. Karena aku yakin sih hampir semua broker itu menyediakan fasilitas untuk analisa either financial statements atau mungkin charting ya. Itu jadi bisa dilihat dulu dari broker yang pertama. Dan terus juga mungkin make sure aja broker yang dipilih ada broker yang generous gitu ya, jangan broker yang pelit. Karena aku tahu even beberapa broker yang punya both retail sama institution itu memang sengaja nggak ngasih akses ke reports ke mereka punya retail investors gitu. Kalau kita lihat kan kayak tadi misalnya CLSA, kalau CLSA kan emang nggak punya retail division kan, jadi kan mereka emang nggak bisa distribute reports mereka ke retail investors. Tapi ada beberapa gitu ya broker houses yang mereka memang punya investor retail, punya investor institusi, tapi mereka sengaja nggak ngasih akses terhadap reports ini kepada retail investors mereka. Menurut aku itu jadinya ya investor retailnya kurang mendapatkan insight lah kalau menurut aku. Jadi menurut aku teman-teman mungkin bisa coba cari-cari broker yang lebih mengakomodir investor retail gitu. Menurut aku sih kalau menurutku Sukor udah paling baik sih menurut aku, karena mereka buka akses, terus mereka juga banyak undang emiten gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di Sukor sih menurut aku nggak salah gitu. Aku nggak tahu house mana lagi yang membuka akses sedemikian rupa, karena memang beberapa house kan mau mempertahankan eksklusivitas mereka ya terhadap investor institusi gitu. Jadi kalau misalnya salah satu tools yang pertama teman-teman bisa lihat adalah di broker teman-teman sendiri, karena itu adalah tools yang free yang semua orang bisa pakai gitu ya. Terus yang kedua mungkin ada aplikasi sih, kalau misalnya teman-teman mau coba Stockbit itu sebenarnya mereka juga punya funda chart mereka gitu ya. Ada beberapa tools di Stockbit yang mungkin nggak bisa didapatkan di platform lainnya, kayak misalnya PE Band, PB Band gitu kan. Banding ini kan memang nggak semua broker
nggak semua platform trading ini menyediakan gitu. Jadi memang teman-teman kalau misalnya mau coba subscribe Stockbit, mungkin siapa tahu gitu ya berguna khususnya untuk fundamental data gitu. Dan juga sih sebenarnya aku sebenarnya kurang pakai TradingView ya kok ya, mungkin kok Budi mungkin bisa ngasih tahu lebih jauh lagi. Kayaknya TradingView sih juga sebenarnya lumayan kalau misalnya memang analisa yang dituju adalah analisa teknikal ya. Itu memang banyak banget fitur-fiturnya di TradingView yang bisa digunakan buat teman-teman semua gitu. Terus mungkin yang terakhir ya join grup yang memang suka sharing soal insight-insight begini, soal report begini gitu ya. Karena memang realitanya sekarang memang investor retail ini, walaupun sekarang kontribusinya udah jauh di atas investor institusi ya, to be fair gitu, kalau ngomong fair speaking, memang kurang diakomodir kebutuhan untuk datanya oleh broker-broker di Indonesia gitu. Jadi menurut aku memang teman-teman harus bisa rajin dan proaktif untuk nyari sendiri gitu. Sekarang kan banyak fenomena ini ya, Jess. Banyak investor ini tapi belinya cuma ikut-ikutan, baca judulnya yang tadi Jess sebut. Jadi ada orang nambahin komen pribadi, terus orang langsung makan paling bawahnya doang judul, komennya apa gitu, good or bad, dalamnya nggak dibaca lagi gitu ya. Kadang-kadang judulnya apa, dalamnya apa gitu. Udah gitu, sekarang kan lagi banyak fenomena saham terbang-terbang dan akhirnya pada nyangkut di pucuk ya. Mungkin dari acara ini, dari insight-nya dari Jess ini bisa ngasih insight nih ke teman-teman biar apa yang harus dilakukan sih jadi seorang trader atau jadi investor gitu, cara-caranya biar teman-teman ini nggak tersesat FOMO lalu nyangkut di pucuk gitu ya. Nah, terus ini Jess ada kenapa Jess mau menanggapi sesuatu nih kayaknya? Enggak, yang tadi dulu aja nggak apa-apa, Ci. Nah, ini Jess ada yang sekarang kan lagi ada tentang ini ya, digitalisasi perbankan nih Jess. Nah, gimana tuh menurut Jess mengenai digitalisasi perbankan ini? Kalau aku jawab yang pertama dulu ya Ci, yang soal bagaimana supaya nggak FOMO. Kalau menurut aku, jadi teman-teman mungkin tentukan dulu ya beberapa sumber yang teman-teman percaya. Ada beberapa sumber yang oke, tapi ada beberapa juga sumber yang misalnya mau naikin harga saham untuk kepentingan mereka sendiri gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu, makanya kita harus bisa untuk subjektif melihat orang gitu ya, terus juga objektif melihat isu yang diomongin gitu ya. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya melihat fenomena ini. Terus ya obviously teman-teman juga harus bisa ngelihat misal siapa sih yang ngomong hal tersebut, apakah mereka bisa punya kepentingan tertentu dalam memberikan informasi tersebut gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat itu sih. Dan kalau misalnya teman-teman beli saham karena ikut-ikutan, potensi untuk nyangkutnya itu akan jauh lebih besar gitu ya, karena kita nggak tahu potensinya sahamnya sendiri itu keberapa, kenapa naiknya, terus kayak hal-hal seperti ini kita nggak tahu, akhirnya ya kayak mungkin aku rasa banyak banget yang nyangkut di saham farmasi kali ya di atas ya, kayak oh naiknya tinggi gini-gini terus banyak yang pom-pom segala macam. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman membeli saham karena hal-hal seperti ini, resikonya itu akan besar sekali gitu di teman-teman. Dan kalau misalnya nyangkut kan sayang duitnya ya, karena kita ngelihat kalau misalnya kita lagi rally itu ada opportunity loss yang sangat besar. Instead of kita nyangkut di satu saham, kita bisa maksudnya masuk di saham lain yang potensinya itu masih lebih bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya sahamnya disuspend atau kayak ARB berhari-hari itu kan jadinya kan sayang banget gitu. Iya. Kalau misalnya soal digital banking, memang ini lagi hot banget gitu ya. Memang even di luar ini udah pada menerapkan digital banking. Trennya sih menurut aku akan bagus banget karena digital banking ini akan membantu penetrasi layanan keuangan di masyarakat Indonesia yang memang belum terjangkau banking ya sebelumnya, belum terjangkau lembaga keuangan sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat memang penetrasinya BRI gitu ya, Bank Rakyat Indonesia dalam menjangkau masyarakat terutama dalam micro banking itu sebenarnya udah oke banget. Cuma digital banking ini akan bisa menjangkau even more gitu ya. Banking di unbankable misalnya kita lihat termnya gitu. Dan masyarakat Indonesia sendiri yang unbankable tuh masih banyak banget, di atas 50%. Jadi hopefully sih memberikan layanan digital banking ini akan memperluas inklusi keuangan sih ke setiap lapisan masyarakat sebenarnya.
Dan kalau misalnya kita lihat artikel-artikel soal digital banking itu udah banyak banget. Dan even OJK sendiri pun menerapkan mempublish suatu report soal digital banking adoption dan efisiensi bank. Coba ini aku share sedikit. Ini kalau digital banking kan dia udah mulai mengurangi cabang, mengurangi pegawai segala macam. Nah, kalau misalnya kita lihat esensi digital banking sebenarnya yang sebenarnya itu nggak ada cabang sama sekali. Jadi semuanya fully online gitu. Nah, sekarang kalau udah begitu, apa nasib dari yang conventional banks ini akan terjadi nantinya? Kalau menurut aku sih masih bakal ada dalam jangka waktu ke depan gitu ya. Jadi nggak perlu takut bahwa ini akan semua di-replace sama digital banking, tapi tentu aja mereka harus banyak berubah dan mengadopsi tren zaman now ya. Iya, mengadopsi tren yang akan terjadi ke depannya menurut aku. Dan itu kenapa banyak banget banks yang udah ada sekarang ini yang akhirnya acquire ini kan bank untuk kejadian digital banking mereka gitu, kayak even BCA begitu. Terus nanti katanya kan Agro bakal dijadiin digital banks-nya untuk BRI gitu kan ya. Jadi menurut aku semuanya sih harusnya akan bekerja sama dengan baik lah, komplementari lah menurut aku, bakal saling membantu satu sama lain sih gitu. Karena kan memang tujuannya kan untuk memperluas inklusi keuangan kan gitu. Yeah. Ini kalau misalnya kita lihat dari tahun 2018 sendiri nih OJK udah menerbitkan report soal digital banking adoption gitu. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri sih sebenarnya memang trennya akan ke arah sana ya, karena fintech ini kan membantu orang banget. Kalau kita lihat dulu misalnya tahun 2000-an awal orang mau beli saham tuh mesti lewat telepon kan, nggak bisa lewat online trading. Tapi kalau sekarang kita lihat sekarang orang di mana aja bisa trading gitu ya pakai handphone. Dan kedepannya sih menurut aku kenapa gitu kita harus pergi ke bank untuk melakukan berbagai transaksi yang sebenarnya kita bisa lakukan online gitu. Bahkan sekarang beberapa bank pun bisa bikin rekening secara online, nggak perlu tatap muka lagi. Fase KYC atau tatap mukanya itu dilakukan bisa secara video call atau mereka pakai selfie gitu ya. Selfie dengan KTP dijadikan sebagai alat bukti untuk konfirmasi KYC gitu. Nah, ini kalau kita ngomongin digital ya, harusnya kan dia punya biaya fisiknya itu udah mulai sedikit sekali. Benar nggak sih? Yes, maksudnya biaya operasional udah pasti lebih sedikit. Otomatis ekspansi yang bisa dilakukan digital banking ini dibandingkan dengan konvensional harusnya jauh lebih kenceng ya. Maksudnya dengan modal yang mungkin sedikit, tapi dia bisa menjangkau lebih banyak kan? Pasti. Which is why valuasi digital bank itu di luar sangat mahal gitu ya kalau kita lihat. Mungkin kita kan lihat ada beberapa bank nih kan yang katanya bakal jadi digital banks ya. Kalau misalnya kita lihat yang listed itu adalah Arto sama Agro. Yeah. Kalau kita lihat, aduh gila Arto valuasinya udah mahal banget gitu kan ya. Tapi kan kita harus ingat kalau misalnya Arto memang nanti right issue, nambah modal, mereka kan jadi PB-nya turun gitu ya. Jadi salah satu one way to look at it kenapa kita bisa lah beli Arto. Menurut aku sih kalau misalnya dibilang bahwa nantinya digital banks akan bisa melakukan so much more than conventional banks, aku sih setuju gitu ya, karena memang itu adalah tujuannya kenapa kita perlu digital banking gitu ya, karena nggak perlu constraint gitu ya, constraint itu bahasa Indonesia apa aku lupa, nggak perlu terpaku dalam suatu tempat gitu ya atau area di mana satu bank itu bisa menservis kliennya, tapi satu bank itu yang presence-nya adalah online secara digital bisa menjangkau ke semua orang gitu. Jadi aku sih setuju kalau misalnya dibilang digital banks ini harusnya can do so much more than conventional banks. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat yang di mobil listrik kan dia ada komponen-komponen yang akhirnya menggerakkan saham-saham yang mungkin korelasinya langsung ke mobil listriknya kan. Nah, kalau digital bank itu kira-kira gimana? Ada korelasinya ke tempat-tempat lain? Mungkin kalau di Indonesia memang rada susah ya, karena memang tech stocks kita itu kan memang sedikit banget gitu. Mungkin salah satu hal yang bisa dilihat selain digital bank arm-nya sendiri itu adalah
Kalau aku sih ngelihatnya gini, memang harusnya kita lihat komponennya ya, kayak misalnya digital banks ini perlu apa aja sih untuk berjalan gitu kan. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ada atau enggak saham-saham, terutama saham-saham software yang memang itu kerjanya adalah memberikan platform atau memberikan service platform terhadap digital banks ini gitu ya. Sebenarnya ada satu, tapi aku nggak berani ngomong apa, soalnya juga aku belum terlalu lihat nih isinya apa. Memang ada satu yang katanya sih memang mereka itu kerjanya adalah memberikan platform service terhadap online banking platforms gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau breakdown nih isinya digital bank itu apa aja sih, mungkin teman-teman bisa lihat salah satu videonya ya. Coba nih aku share linknya. By the way, kalau misalnya kok Budi sendiri gimana nih view-nya on digital banks? Kalau buat gue sih lebih ke arah telco ya. Okay. Maksudnya ini kan aksesnya kan, akses maksudnya bisa mau nggak mau kan digital butuh internet kan. Nah, cuman yang jadi masalah kan kita 5G itu baru dirintis kan. Apakah digital bank itu bisa dengan 4G yang teknologi yang sekarang, atau memang dia harus benar-benar udah masuk 5G? Saya pikir ya kayak mungkin bayangan saya itu kayak misalnya customer service-nya udah dalam bentuk hologram gitu ya, dia udah bisa ngeladenin orang kayak gitu kan. Mungkin nggak something seperti itu kan akan terjadi pada digital bank gitu. Nah, kalau udah dalam bentuk hologram kan nggak mungkin dalam bentuk 4G. Kalau menurut aku daripada saham telkonya, karena menurut aku telco sini akan forever price war gitu ya. Mendingan mungkin teman-teman bisa lihat infrastruktur telkonya, towers. Towers ada mungkin menurutku juga salah satu yang menarik yang bisa dilihat. Karena tentu aja semua digitalisasi ini akan membutuhkan infrastruktur telekomunikasi ya. Dan aku sektor ini juga sangat masih menarik banget karena memang baru aja dihapuskan dari negative investment list-nya Indonesia, daftar negatif investasi itu. Jadi mungkin salah satu kalau teman-teman suka nih digital banks, mau lihat apa aja yang bisa dibeli, mungkin bisa lihat towers juga sih sebenarnya. Artinya dia sebenarnya gini ya. Saya nggak tahu sih bagaimana cara kerjanya digital bank nantinya ya, Jess ya. Dia nggak perlu provider ya. Berarti dia benar-benar memprovide sendiri sinyal-sinyal untuk mereka lakukan. Sinyal-sinyal. Jadi contoh misalnya kayak ATM kan dia ada itu yang provider untuk sinyal ATM tuh, ya kan. Nah ini kalau misalnya digital bank dia perlu nggak yang begitu? Apa lintas arta apa segala macam itu loh? Kalau digital bank sih ini semuanya mungkin platformnya mereka ini sendiri kali ya, ya. Makanya aku juga nggak tahu apakah nanti bentuk digital bank seperti di Indonesia ini seperti apa. Which is why kenapa yang aku bisa rekomendasiin buat teman-teman di JSC itu adalah baru banksnya sendiri. Karena kita nggak tahu infrastruktur mereka itu akan dibangun seperti apa gitu. Makanya kalau menurut aku kalau mau lihat proxy to digital banks gitu ya kalau misalnya mau akses digital banks kan emang harus orang membutuhkan internet. Tapi kalau misalnya kita beli telco stocks ini masanya sangat rentan sama price war. Lain kalau misalnya kita ngelihat infrastruktur telkonya sendiri, misalnya towers gitu ya, karena mereka akan selalu dibutuhkan, akan selalu building baru gitu. Mungkin kalau misalnya memang teman-teman mau lihat proxy-nya digital banks, telcos ini salah satu yang menarik sih sebenarnya. Ya, itu lagi turun lagi ya harganya ya. Lagi teriak semua orang. Gitu. Main kan udah naik kenceng ya, mau naik terus nih kok Budi nih. Oh iya Jess, pengen tahu lebih dalam dong mengenai saya kayak ID ini, ceritain dong biar teman-teman bisa pada lebih mengenal, penasaran juga nih, pengen ngedengerin langsung dari CEO-nya. Ini kan salah satu digital juga kan ya, digitalisasi wealth nantinya kan? Iya, jadinya fintech sih sebenarnya, bukan P2P, tapi memang lebih ke digital wealth ini aja sih, digital wealth platform. Jadi basically sih sekarang kita memang nunggu surat tanda efektif OJK. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah basically edukasi literasi keuangan gitu buat teman-teman. Dan hopefully sih
edukasi literasi keuangan yang kita bikin, yang kita sajikan ke teman-teman itu adalah satu bentuk yang lebih gampang dimengerti. Kalau teman-teman lihat Instagram yang kita sendiri memang lebih beda daripada penyedia konten keuangan lainnya gitu ya, karena kita memang pengen itu sesuatu yang lebih interesting, nggak membosankan gitu ya, lebih fun, lebih gampang diterima bagi teman-teman milenial sih khususnya. Nah, nanti di platform saya kayak sendiri itu nanti teman-teman bisa beli produk-produk keuangan, misalnya reksadana, terus nanti juga kita bakal kerjasama juga sama beberapa financial planners yang udah tercatat di asosiasi untuk membuka kesempatan buat teman-teman mau sebenarnya mau konsultasi sih sama perencana keuangan tuh bisa. Jadi kalau kita lihat Halodoc itu kan memang bisa konsultasi sama dokter. Nah kalau misalnya di usaha KS ini itu teman-teman bisa konsultasi sama financial planners gitu. Ya, jadi dia pertama kita bisa beli reksadana langsung. Jangan-jangan nanti akhirnya bisa beli saham juga langsung di situ ya. Nanti kalau misalnya kita beli saham, nanti akan kita refer ke sister company kita, Sukor. Gitu. Oke. Jadi telegramnya sayakaya.id ya? Ada .id-nya atau sayakaya toh? Instagramnya sayakaya.id. Oke. Oke, jadi teman-teman nanti bisa follow Instagramnya sayakaya.id. Sama aplikasinya? Aplikasinya nanti Sayakaya. Di Sayakaya. iOS sama di Play Store. Oke, jadi dua-duanya teman-teman bisa download di Play Store maupun di Android. Jadi dua-duanya teman-teman bisa lakukan ya. Saya kaya artinya saya ya. Saya kaya, benar ya, Jess ya. Kenapa milih saya kaya sih, Jess? Boleh tahu nggak? Sebenarnya gini kan, karena kan memang kebanyakan orang tujuannya itu adalah untuk menjadi kaya. Tapi kan sebenarnya yang di saya kaya sendiri mau tekankan kepada orang-orang adalah kaya itu bukan cuma kaya secara materi doang ya, tapi juga kaya secara mental gitu ya, secara batin gitu. Karena memang banyak orang yang kaya, yang kepikiran itu cuma kayak pengen kaya, punya banyak uang gitu ya, tapi nggak mikirin hal-hal lainnya gitu kan, seperti mentalitas orang kaya gitu sih. Oke. Nanti mungkin kita bisa itu ya, Jess ya. Maksudnya satu sesi lagi mengenai perencanaan keuangan ya. Saya pikir trader pasti harus butuh perencanaan keuangan, benar nggak, Jess? Ini yes, aku sangat setuju, dan bahkan kayak aku lagi mau tulis blog soal ini. Kalau teman-teman lihat, by the way, di sayakaya.id di websitenya itu kebanyakan memang tulisan isinya blog-blog kita gitu ya. Dan orang itu banyak terutama investor-investor baru nih, investor saham baru yang baru masuk ini mungkin kayak 4-5 bulan terakhir ini, mereka trading tanpa tahu tujuan keuangannya itu seperti apa. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur, saham itu cuma sebagai instrumen aja, instrumen untuk mengembangkan kekayaan kita gitu ya. Jadi kebanyakan orang masuk saham karena lagi hype, lagi banyak diomongin gitu ya. Teman-temannya semua trading saham. Artis ini beli saham semuanya, influencer beli saham, terus akhirnya ikut-ikutan beli saham gitu ya. Padahal tuh sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur, nggak semua orang cocok profil investasinya untuk jadi investor saham gitu ya. Mungkin tujuan keuangan teman-teman dan profil investasi teman-teman sendiri mungkin ada nggak cocok sama saham gitu ya kalau kita mau ngomong jujur. Tapi kan karena hype ini akhirnya dipaksa gitu. Terus makanya kita lihat nih belakangan kan banyak orang ngutang buat beli saham gitu ya, minjem pinjol lah, P2P lending segala macam. Ya menurut aku kayak kenapa mesti sampai seperti itu? Padahal kan memang saham ini kan bukan apa ya, bukan ajang pamer-pameran gitu kan. Ini kan cuma sebagai salah satu tools aja untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan kita gitu. Ya, makanya nanti kita undang lagi Jess untuk satu topik itu ya Jess ya, karena kan kita udah ngomong kan ya, sekarang kan trading dengan data, cari datanya di mana. Nah, nanti next mungkin kita juga minta kesediaan Jessica untuk siapin waktu gitu ya buat kita benar-benar ngomongin soal trader harusnya punya perencanaan keuangan ke depannya ya Jess. Oke, nah thank you banget Jess untuk pertemuan kita kali ini, teman-teman. Saya pikir dari awal sampai hari ini mungkin pertemuannya cukup singkat, tapi teman-teman setidaknya kita kan membahas tentang trading dengan data, maksudnya trading tidak dengan emosi. Bagaimana teman-teman selain melihat technical, kita juga ngelihat dong ada story di behind pergerakan dari harga tersebut, karena harga pada dasarnya akhirnya akan bergerak menuju kepada fundamentalnya dia kan.
Nah, ini kenapa kita butuh data. Data pertama, selain kita bisa mengetahui sebelum pergerakan itu dimulai, kedua kita juga bisa melihat bahwa trennya itu akan sepanjang apa sih, kita bisa follow the trend sampai sepanjang apa. Nah, dari paparannya Jessica kita udah lihat ya, di mana kita harus cari data, terus bagaimana kita bisa mendapatkan tadi apa namanya itu Jess? Laporan-laporan report ya kan yang diberikan oleh sekuritas ya, teman-teman bisa memperoleh di mana dan kita bisa melihat cukup detail di dalam situ gitu ya. Oke. Nah, kita akan ketemu lagi nanti di next week di hari Sabtu teman-teman ya. Nah, saya mungkin nanti kita nego-nego dulu sama Jessica apakah Sabtu mungkin bisa next week gitu ya dengan tema tentang trader butuh yang namanya financial planner. Oke. Ya, teman-teman, thank you sudah bergabung semuanya. Thank you juga Jessica untuk pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Salam tim. Oh, bentar. Oke. Lu belum Nah, ini udah. kok belum nge-disclaimer kan tadi. Kan kita nggak ngomongin saham tadi, nggak ngomongin kata-kata saham kan? Nggak, takutnya aja nanti ada nggak dengar Arto, Agro, semua pada HK. Kan sekarang orang-orang lagi hobi HK di pucuk tuh. Kemarin kan KF buat apa dia mau ujian akhir gitu, uangnya dimasukin KF terus rugi. Ya, panjang lah, banyak curhatan sekarang. Tapi sih parah sih. Maksudnya di grup aja udah pada teriak-teriak soal ini pas farmasi udah mulai pada naik tuh, pada teriak-teriak masih boleh masuk nggak? Pada boleh masuk nggak? Gua suruh ke tempat lain, kayaknya tetap masuk. Jadi percuma memang. Oh, by the way kok aku kasih link soal digital bank. Menurut aku insightful banget. Emang pada panjang videonya, tapi aku ini bisa tulis di mana ya? Di chat kali ya? Di chat bisa yes. Nanti itu ini ya. Ini video ya YouTube soal digital banks. Jadi ini menurut aku sangat insightful banget. Ini bagus banget. Beberapa kali aku nonton supaya ngerti gitu ya. Ini teman-teman bisa coba ngeliat juga, bisa coba nonton juga supaya teman-teman bisa dapat insight soal nanti ke depannya tuh financial service itu seperti apa sih? Kenapa kita perlu pindah ke digitalisasi keuangan gitu ya, supaya apa gitu, nanti seperti apa bentuknya. Menurut aku ini bagus banget buat ditonton gitu. Oke. Yes, mungkin kalau misalnya gue boleh minta kesediaan lu untuk kapan ya kita bisa ngomongin soal tema itu ya tadi ya? Digital banks atau financial planning kok? Financial planning. Oh, financial planning. Itu gue pengen banget ngomongin. Soalnya kenapa ya? Karena banyak sekali trader yang ya udah seenak jidatnya gitu kan. Gue masuk ke sini, ya dia nggak tahu future-nya dia mau kemana. Pokoknya udah gue cuan di sini. Habis itu ngomong ngapain cuannya gitu kan? Bolak-balik di situ ya. Akhirnya bolak-balik ya. Jadi miskin lagi ya. Mulai lagi jadi nol gitu kan. Kok kayaknya gue nggak berasa apa-apa ya dengan cuan gue di trading dan lain sebagainya gitu. Banyak yang ini loh, belakangan kan banyak yang share porto gitu